Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Widaningrum dari Prodi Manajemen. Kali ini saya ingin menjelaskan mind mapping tentang koperasi simpan pinjam dan perusahaan asuransi. A. Koperasi simpan pinjam. Pengertian koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong, khususnya untuk para anggotanya yang memerlukan bantuan berbentuk barang ataupun pinjaman uang. Pengertian koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang melakukan usaha penyimpanan dan peminjaman sejumlah uang untuk keperluan anggotanya. Dalam menjalankan usaha, koperasi simpan pinjam memiliki model yang terdiri dari 1. Simpanan pokok, 2. Simpanan wajib, 3. Simpanan sukarela, 4. Dana cadangan, 5. Modal pinjaman, dan 6. Hibah atau donasi. Fungsi koperasi simpan pinjam secara umum yaitu 1. Pengumpulan dana berupa simpanan maupun tabungan anggota, 2. Penyaluran dan pemberian bantuan pinjaman kepada anggota maupun calon anggota dengan kebutuhan mendesak, 3. Tambahan modal usaha bagi anggota maupun calon anggotanya, 4. Pelayanan pembelian maupun peminjaman barang baik secara tunai maupun kredit. Selanjutnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota koperasi yaitu 1. WNI, 2. Keanggotaan bersifat perorangan bukan badan hukum, 3. Mau membayar simpanan pokok dan wajib sebagaimana ketentuan lembaga, 4. Menyetujui anggaran dana atau AD, anggaran rumah tangga atau ART, dan ketentuan yang berlaku dalam koperasi tersebut. Selanjutnya, syarat-syarat pengajuan pinjaman yaitu adalah 1. Berstatus anggota atau calon anggota, 2. Mengisi formulir pinjaman, 3. Menyerahkan fotokopi kartu identitas, 4. Menyerahkan fotokopi KK, rekening listrik, slip gaji, dan dokumen atau barang yang dijadikan jaminan. Selanjutnya yaitu B. Perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuangan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal dunia atau hidupnya seseorang yang dipertanggungan. Jenis-jenis asuransi dari segi fungsinya. A. Asuransi kerugian, contohnya asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, asuransi aneka, atau asuransi kendaraan bermotor, kecelakaan diri, pencurian, dan lain-lain. B. Asuransi jiwa, contohnya asuransi berjangka, asuransi tabungan, asuransi seumur hidup, annuity kontrak, atau anuitas. C. Reasuransi, contohnya bentuk triatli, bentuk fakultatif, atau kombinasi dari keduanya. Dari segi kepemilikan, yaitu asuransi milik pemerintah, B. Asuransi milik swasta, C. Asuransi untuk perusahaan asing, dan D. Asuransi milik campuran.
Keuntungan asuransi. Keuntungan dari usaha asuransi untuk masing-masing pihak adalah bagi perusahaan asuransi, yaitu A. Keuntungan dari premi yang diberikan ke nasabah. B. Keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain. C. Keuntungan dari hasil bunga dan investasi di surat-surat berharga. 2. Bagi nasabah, yaitu A. Memberikan rasa aman. B. Merupakan simpanan yang ada pada saat jatuh tempo, dapat ditarik kembali. C. Terhindar dari risiko kerugian atau kehilangan. D. Memperoleh penghasilan di masa yang akan datang. E. Memperoleh pergantian akibat kerusakan atau kehilangan. Selanjutnya, jenis-jenis risiko dalam praktiknya. Risiko yang diambil dari setiap pemberian usaha pertanggungan asuransi adalah risiko murni, risiko spekulatif, risiko individu, yang antara lain adalah A. Risiko pribadi, B. Risiko harta, dan C. Risiko tanggung gugat. Demikian mind mapping dari saya. Bila ada